Polemik kembali melanda Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara, Danantara, setelah Ray Dalio, pendiri hedge fund terkemuka Bridgewater Associates, memilih mundur dari peran penasihatnya. Keputusan ini, yang pertama kali dilaporkan pada akhir Mei, memicu spekulasi apakah ada masalah serius di balik inisiatif ekonomi unggulan Presiden Prabowo Subianto ini. Kronologi dan alasan yang tak jelas. Pengumuman keterlibatan Dalio sebagai penasihat Danantara digaungkan pada Maret 2025, disambut antusias karena reputasinya mengelola dana lebih dari 112 miliar dolar AS. Namun, 2 bulan kemudian, nama Dalio tak lagi tercantum dalam presentasi kepada investor asing di Jakarta. Sumber terdekat menyebut keputusan ini dipicu oleh alasan pribadi, meski Dalio dan pihak Danantara belum memberikan penjelasan resmi. Juru bicara Danantara, Kania Sutisnawinata, hanya menyatakan bahwa institusi ini masih menyempurnakan rencana bisnisnya, tanpa mengklarifikasi kepergian Dalio. Tanda tanya tata kelola. Ekonom Bhima Yudhistira dari Celios memandang mundurnya Dalio sebagai peringatan keras. Ini menunjukkan ada masalah tata kelola, termasuk dalam rekrutmen pengurus, ujarnya, menyarankan bahwa ketidakpastian ini bisa menggoyahkan kepercayaan investor. Beberapa pihak di media sosial juga mengaitkan keputusan Dalio dengan dugaan nepotisme dan kurangnya transparansi, terutama mengingat komposisi pengurus Danantara yang melibatkan keluarga pejabat. Sementara itu, analis pasar seperti M. Nafan Aji dari Mirai Aset Sekuritas menyebut dampaknya belum terasa signifikan di indeks harga saham gabungan, IHSG, yang saat ini lebih dipengaruhi oleh faktor musiman seperti libur panjang. Tantangan dan prospek ke depan. Danantara, yang bertujuan mengelola aset negara senilai lebih dari 900 miliar dolar AS, kini menghadapi ujian kredibilitas. Meski masih didukung oleh penasihat ternama seperti Jeffrey Sachs dan Thaksin Shinawatra, kepergian Dalio dianggap sebagai kemunduran strategis. Publik mulai bertanya, apakah Danantara benar-benar mampu menjadi motor pertumbuhan ekonomi, atau hanya proyek ambisius yang bermasalah di balik layar? Mundurnya Ray Dalio meninggalkan tanda tanya besar atas masa depan Danantara. Apakah ini sekadar isu sementara, atau bukti adanya masalah struktural? Bagaimana pendapat Anda mengenai langkah selanjutnya institusi ini? Tulis di kolom komentar ya.